Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya melihat insya Allah nih pengusaha-pengusaha hebat. Amin. Ya Allah. Mesti yakin. Amin. Mesti yakin, mesti dari sekarang omongannya mesti dibenahi. Ya, omongannya mesti dibenahi. Kita ibu bapak yang dirahmati Allah, mbak-mbak, kakak-kakak, mas-mas, kita punya Allah yang maha luar biasa. Maha besarnya tuh gini ya. Coba kita ucapkan bareng-bareng, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kata-kata Allahu Akbar itu tidak mampu diterjemahkan menjadi Allah yang maha besar. Itu kurang itu. Tidak mewakili itu. Terjemahan Allah yang maha besar itu tidak mewakili. Tidak mewakili. Coba ya. Qadir, Al-Qadir ya. Kita panggil nih ya Qadir, wahai yang maha kuasa. Qadir itu atau Qadir juga tidak mampu diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia, wahai yang maha kuasa. Ini berisik ini YouTube-nya. Udah evakuasi aja. Dalam aja dalam. Kita doain Ustadz Sail. Ya, mudah-mudahan menjadi anak Korea pertama yang hafiz Quran. Amin. Usia 10 tahun. Amin. Kita doain juga Mas Tiawan. Wasilah beliau dan semua panitia, alhamdulillah saya bisa hadir di sini. Mudah-mudahan berkah jaya semakin berkah dan jaya. Insya Allah ya, saya banyak dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala mengcoaching orang lewat kalimat-kalimat yang tidak terlalu panjang, kalimat-kalimat yang tidak terlalu lama. Masalahnya mau pakai apa enggak gitu. Ada seorang dengan izin Allah office boy datang kepada saya. Maksud hati meminta tanda tangan. Jadi ada berkas yang harus saya tanda tangani. Kemudian saya tanya sama beliau. Ngamuk nih. Anu aja, di bawah jalan masukin ke itu kulkas. Nonton aja, nonton di dalam. Temenin. Mas Tiawan di sini. Nurul, itu loh, cewek-cewek itu. Ini jomblo nih. Saya kepengen teman-teman ini yang ada di Korea pulang betul-betul jadi pengusaha. Amin. Amin. Atau jadi bupati dulu. Amin. Amin. Atau jadi gubernur. Iya benar, bisa kok. Bisa gitu. Masalahnya kadang-kadang nggak kebuka gitu pikiran. Oh iya ya gitu. Oh mas, bedanya Anda sama saya itu apa? Nggak ada bedanya. Tuhan kita sama. Oh iya benar juga. Nah itu nasib lah. Saya ya tahun 99 ya lebih baik Anda lah daripada saya. Susah sekali. Ya saudara mungkin juga sebelum ini susah, tapi ayo kita susah-susahan. Dan saya di penjara Pak 2 kali. Sampai belum pernah di penjara. Sudah pernah? Jujur banget. Allah Akbar, kalau sudah pernah ya mudah-mudahan itu bahan bakar yang hebat. Karena kesusahan itu bahan bakar ya. Kesusahan, kesulitan, persoalan hidup, permasalahan itu bahan bakar. Saya cuma mau cerita, Anda nih gajinya gede-gede, ada yang gaji 200 juta. Oh. 2 tahun. 1 tahun. Ada yang gajinya 20 juta, minim-minim 10 juta. Wah, kalau Anda gak sukses, bodoh itu. Iya benar. Ya pemodalnya udah ada itu kok. Loh saya minus 1,4 miliar. Saya keluar penjara, utang 1,4 miliar. Coba. Ya gitu. Ini main lemong. Anjay. Alhamdulillah gitu loh, dengan mengubah sedikit mindset saja, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tuh apa ya? Saya pengen jadi orang yang pengennya tuh ngasih tahu rahasianya, pengennya ngasih tahu ilmunya, pengennya ngasih tahu kuncinya. Kenapa? Karena nggak harus sendirian.
Saya kasihan itu lihat orang-orang yang punya gaji tapi masih merasa susah. Punya gaji tapi kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak mampu ngapa-ngapain. Ada saudara datang dengan hati saudara, saudara datang dengan niat ngaji, saudara datang dengan niat tuntut ilmu. Beda dengan dia datang mau minta tanda tangan berkas. Nggak ada sedikit pun nawa itu dia untuk minta nasihat. Nggak kebayang sama dia ketika ketemu Yusuf Mansur dengan izin Allah. Ternyata Yusuf Mansur menghadiahkan nasihat buat dia. Saya tanya sama dia, Mas, betah tak jadi OB? Kau betah Ustaz, tapi bisa apa saya? Nah ini dia. Masuk saya di sini. Kalau kita sering nanya sama otak kita, maka pertanyaan itu pasti keluar. Bisa apa kita? Makanya dulu tuh saya nggak mau nanya sama otak saya, nggak mau. Otak saya suka nipu saya. Iya Pak, ngeselin otak saya tuh. Bawaannya ngecilin diri saya terus. Kamu nih siapa? Kamu nih apa? Kamu bukan siapa-siapa. Kamu nggak punya apa-apa. Gitu terus. Hati saya pun gitu terus. Kamu lihat diri kamu, coba kamu ini apa? Kecil sekali. Makanya yang saya lihat itu Allah saja. Jadi ketika saya lihat Allah ya, nggak ada alasan itu buat saya merasa kecil, nggak ada alasan. Ketika saya melihat Allah Jalla Jalaluh, wah nggak ada tuh yang namanya utang itu gede, nggak ada itu saya yang bukan siapa-siapa, nggak ada. Yang saya lihat adalah Allah. 99, 68 itulah pertama kali saya nulis buku Mencari Tuhan dulu. Saya nyari Allah, saya nyari Allah, betul-betul nyari. Ya Allah di mana Engkau? Ternyata Allah nggak jauh-jauh, dekat sekali gitu. Cuman kan kita terlalu lama ngandelin utang, ngandelin duit, ngandelin nggak entry. Nggak masuk lagi nggak kebayar utangnya. Itu sudah. Saya bilang tuh sama sahabat saya tuh, sama teman saya, Mas, coba pertanyaannya dirubah. Kamu nggak bisa apa-apa. Dan memang nggak bisa apa-apa. Mau dia orang kaya juga nggak bisa apa-apa. Emang siapa dia? Orang kaya, gara-gara dia orang kaya dia bisa berbuat apa saja. Gue demi Allah Pak, dikasih satu virus aja udah nggak bisa apa-apa. Kita hafal semua ayatnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Gara-gara cuma meyakini satu saja, keyakinan bahwa Allah yang punya kampus di mana saya mau menuju, maka ada seorang yang tidak dihitung oleh kelas, tidak dihitung oleh guru, tidak dihitung oleh wali kelas, tidak dihitung oleh kepala sekolah. Alhamdulillah dia berhasil kemudian menjadi satpam. Hebat ya? Top jos. Menjadi satpam emangnya loh. Istimewa. No. Orang-orang saudara-saudara yang dirahmati Allah, ketika kemudian mengalami yang namanya kenyataan, mendapatkan kenyataan, tarik nafas. Ya sudahlah, memang nasib saya, gitu kan? Tapi teman saya enggak. Dia enggak mikir nasibnya. Dia mikirnya Allah saja. Tetap aja dipelihara sama dia. Saya bakal kuliah dan kuliah saya bakal di Jepang, gitu terus. Nggak dihitung sama dunia, nggak dihitung. Dari mulai SD dia cerita, ranking saya Pak Ustadz, kalau nggak ranking 1, ranking 2, ranking 3, dari SD sampai SMA, dari belakang. Nggak dihitung, nggak pantas nerima beasiswa, nggak pantas ya, kemudian mengikuti seleksi beasiswa. Jangan buat di luar negeri, di dalam negeri juga nggak ada cerita Pak. Mau saya pengen jalan-jalan.
Udah duduk aja Mas sendiri Mas. Ngalangin Ustaz Arif gitu. Ngalangin Ustaz nggak baik. Dia tolong dipinggirin aja. Ustaz Arifin kehalang. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kalau Anda mikirnya adalah diri Anda, lalu Anda ngitungin duit, demi Allah Pak, bangun rumah aja nggak bisa Pak. Emang? Yang harus Anda pikirkan adalah Allah. Yang Anda harus pikirkan adalah hak-haknya Allah. Yang harus kita pikirkan adalah kewajiban kita kepada Allah. Selebihnya tinggal ngangkat tangan, selesai. Tinggal ngangkat tangan dong Ustaz, beres. Mau apa? Mau apa? Saya kalau punya masalah, terus saya datang ke Kapolsek. Kenal Kapolres, saya kenal Dandim. Ya ngapain saya datang ke Kapolsek? Ya mohon maaf ini buat para Kapolsek. Ngapain saya datang ke Danramil? Teman saya ada yang Dandim kok. Langsung saya datang ke atasan. Sementara saya kenal juga Kapolda. Ya ngapain kemudian ke Kapolres? Sementara saya kenal kemudian Danrem, ngapain juga kemudian saya ke Dandim? Saya kenal kemudian Kapolri, saya kenal Panglima TNI, ngapain juga kayak saya datang ke Kapolda? Kenapa tidak langsung datang ke Kapolri? Kenapa kemudian kita datangnya tidak ke Panglima TNI, sementara Anda kenal dengan Panglima TNI? Kalau kita kenal sama Presiden Republik Indonesia, ngapain juga ke Kapolri? Bebas aja langsung ke Presiden. Bahwa nanti Presiden yang manggil Kapolri itu urusan dia. Dan saudara, kalau kita sudah kenal sama Allah, ngapain juga datang ke Presiden? Kita butuh kayu, kita butuh semen, kita butuh kemudian cat, kita butuh besi, kita butuh baja, kita butuh keramik. Terus kita datangnya ke bank. Tanggung Bu, tanggung Pak. Kenapa tidak kepada Allah saja yang memiliki semua besi di muka bumi ini? Kenapa tidak datang kepada Allah yang memiliki semua baja di muka bumi ini? Tinggal datang. Tinggal datang. Hari ini yang paling mahal yang saya dan panitia tinggalkan buat saudara-saudara semua adalah saudara sekarang punya Allah, itu dia. Insya Allah udah gak ada kecilnya, gak ada kecilnya. Punya Allah udah gak ada kecilnya. Saya rapat pada Amerika. Dengan izin Allah, kalau ngebayangin saya dulu meringkuk di tahanan. Periode 2014, 2015, 2016 saya bolak-balik ke Amerika, kita rapat dengan mereka-mereka yang pengen membeli perusahaan kami dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah rapat, mereka memandang saya adalah orang the first-nya. Saya adalah the owner-nya. Di tengah-tengah rapat dengan izin Allah, ibu bapak yang dirahmati Allah. Kan begini ya, orang kalau berhadapan, dia bos, itu saya bos. Dia senang hatinya. Saya melihat kekecewaan orang-orang itu, bule-bule itu. Ketika kemudian mengetahui saya bukan bos. Ya. Begini ceritanya. Kan kita lagi tawar-menawar nih, berapa duit? Saya mau beli perusahaan Anda berapa duit? Ketika masuk waktu zuhur, saya kemudian pamit sama mereka. Saya bilang, anytime, saya perlu waktu. I wanna meet my boss. Saya mau ketemu bos saya. Bule-bule itu sama Cina-Cina bule, kemudian nanya sama saya, oh, kira-kira bahasa Indonesia ini. Oh, jadi Anda kemarin dengan bos Anda. Kenapa Anda nggak suruh masuk bos Anda? Lalu buat apa kami bicara dengan Anda bahwa Anda itu bukan siapa-siapa, Anda tidak bisa memutuskan apapun. Lihat tuh, bule itu. Bule dia memahami tauhid. Bule memahami tauhid bahwa saya tidak bisa memutuskan apapun. Kalau memang Anda bukan bosnya, kenapa saya harus ngomong dengan Anda? Harusnya itu yang kita pegang, bos. Itu yang harus kita pegang. Saya harus masuk Oxford, tapi Oxford ini harus ada TOEFL ya, TOEFL-nya mesti mentok. Saya kalau mau masuk ini Michigan, kalau saya masuk UCLA, saya kalau masuk Boston, saya kalau mau masuk kemudian
kemudian jangan, belum masuk aja udah jangan. Jangan. Saya mau masuk nih jangan university, udah belum apa-apa udah jangan. Jangan university. Alhamdulillah ya kita bisa ngaji di kampus jangan. Belum masuk udah jangan bro. Belum masuk ya jangan. Ketika kemudian saudara nurut dengan peraturan manusia, maka yang berlaku adalah peraturan manusia. Maka berlaku siapa Anda? Anda siapa? TKI Pak. Anda siapa? Pekerja Pak. Strata sosial mendadak jadi ada Pak. Anda siapa ditentukan oleh pikiran Anda. Makanya jangan mikir Anda TKI. Apalagi Anda mikir Anda TKW. Salah. Salah Pak. Kalau ada pertanyaan siapa Anda, jawab saya ini hamba Allah. Kelar, selesai. Gak berlaku. Lihat teman saya. Gak berlaku. Pokoknya kalau ngomong tuh, saya bakal ke Jepang. Siapa yang mau percaya? Gak ada yang percaya. Bila kemudian dengan izin Allah dia ternyata lulus SMA kerja di perusahaan Jepang, teman-teman pun ngaminin. Oh bener tuh, Allah udah kabulin dia kerja di perusahaan Jepang di Cikarang. Gak ada yang kebayang Pak kalau itu adalah cara Allah yang di luar cara manusia. Bos, ngapain kita pakai cara-cara manusia? Saya hari ini memperkenalkan kepada saudara-saudara semua caranya Allah. Jangan ikutin cara manusia. Cara Allah mah kecil. Ente mau kebon, liatin itu kebon. Ente mau kebon, liatin tuh kebon. Liatin aja dah. Hah? Habis itu lapor sama Allah. Inna duha'a duha'u, wal baha'a baha'u, wal jamala jamalu, wal quwwata quwwatu, wal qudrata qudratu, wal ismata ismatu, wa kebona kebonu. Ya Allah, ku pandang kebun ini bukan punya si Haji. Ku pandang kebun ini bukan punya Pak Lurah. Ku pandang kebun ini bukan punya siapapun, tapi punya Engkau ya Allah. Ya Rabb, hari ini ku minta kebun ini jadi milikku. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan hebatnya saudara tidak perlu melakukan itu di kebun itu, saudara perlu melakukan itu di atas sejadah dimanapun, termasuk di Korea ini. Dan kebun itu Pak tetap punya orang. Proses baru sekali udah pengen dudukin. Proses lah 7 pagi, 7 malam, 7 pagi, 7 malam ada kabar. Ada kabar ini, ada kabar. Seperti kawan saya nih, kita jadi security di perusahaan Jepang di kereta Shinkansen yang membawa kami dari kemudian Tokyo ke Hokkaido ke Sapporo. Dia cerita, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, yang dites ketika saya melamar jadi security itu kaki saya Ustaz. Nggak kebayang kalau yang dites itu otak saya. Saya pasti nggak lulus Ustaz. Yang dites itu kaki saya Ustaz. Tesnya adalah keliling lapangan bola, digandoli kemudian satu kaki itu beban 4 kilo. Siapa yang kemudian bisa bertahan maka itulah yang masuk. Dan memang berguguran kecuali dia dan beberapa orang yang memang biasa main bola. Lolos. Siapa sangka itulah jalannya. Perusahaan Jepang itu bangkrut. Begitu bangkrut, dia kembali ke Jepang dan dia bawalah orang-orang yang justru bukan level-level atas, tapi level-level bawah termasuk dia. Dan hebatnya Allah sering balik alih wala alih. Kalau Allah sudah mau mengubah seseorang, kun fayakun. Kalau Allah sudah mau mengubah seseorang, kun fayakun. Bagaimana orang yang dicap bodoh secara rapot dan ijazah dari mulai SD sampai SMA, tapi tiba-tiba kemudian bisa tembus ke Tokyo University. Siapa yang tahu? Allah itu yang mengubah. Allah itu yang mengubah. Ketika berangkat ke sana, apa kata majikannya orang Jepang? Kamu belajar lagi. Ketika belajar lagi itulah Allah mengubah segala-galanya. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa
إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. Ada sekelompok umat dari Bani Israel sepeninggal Nabi Allah Musa, mereka perlu pemimpin. Mereka datang kepada Nabi mereka minta dipimpin untuk memilih pemimpin di antara mereka. Please choose, tolong pilih di antara kami wahai Nabi Allah. Begitu kata mereka semua ini. Yang bisa kemudian membuat kami berangkat perang melawan Jalut. Kemudian Nabi Allah sepeninggal Nabi Musa bertanya kepada mereka, yang benar nih, kalau Allah sudah pilihin pimpinan buat kalian semua, apakah betul kalian betul-betul akan berperang di jalan Allah? Mereka menjawab betul, karena kami udah susah nih hidup kami, menderita hidup kami, banyak kesulitan hidup kami. Dan benarlah kemudian ketika sudah diangkat oleh Allah pemimpin dari kalangan mereka, ternyata mereka tidak mau. Kenapa? Karena yang dipilih oleh Allah orang yang menurut hitungan manusianya gak masuk kategori pemimpin, tapi itulah Allah. Orang ini kemudian dikenal dengan nama Talut. Qala lahum nabiyyuhum inna Allah qad ba'atha lakum Taluta malika. Saya megang banget ayat ini. Zaman dulu saya kalau lewat nggak ada orang mau motor. Zaman dulu saya lewat, Pak, Bu, orang nutup pintu. Apa kata mereka? Jangan mau ditemenin sama si Yusuf. Jangan berteman sama dia. Iya, Pak. Saya pegang betul ayat ini. Ya Rabb, ubah saya. Dengan termos es saya itu saya masuk ke musola di terminal Kaizeris. Saya mau cerita gitu loh, apalagi Anda gitu loh. Insya Allah gak ada beban hidup. Amin. Mukanya muka senang semuanya. Amin. Gak ada lah beban hidup. Dosanya juga insya Allah gak seperti saya. Dosanya kecil. Dosa saya banyak banget. Bila mana saudara pada hari ini kemudian memegang tauhid yang betul, memegang iman yang tinggi, keyakinan yang bagus, Islam akan berhutang kepada Anda semua insya Allah. Bagaimana ketika Allah kemudian dengan izin mengangkat derajat saya 600.000 orang setiap tahun menghafalkan Quran. Jadi saya harus mendorong setiap individu dari Anda semua. Bangun, mereka bangun. Lead your Islam, lead your country, bangun, pimpin negara Anda semua. Setiap masuk pabrik berhenti sebentar. Mau beli ini pabrik gitu ngomongnya. Jangan main masuk aja gitu loh. Sebelum masuk berhenti di pintu, jom. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Tiup sebentar tuh pabrik. Ya, insya Allah majikan manggil, ngapain kamu itu? Kamu nyihir saya. Iya Pak, bilang Anda setahun doa begitu, nggak pernah kan? Anda masuk aja, keluar aja. Bagaimana Anda punya pabrik? Oh mikir aja enggak, ngomong aja enggak. Gimana bisa Pak? Jangan begitu, mulai besok loh. Mulai besok setiap masuk pabrik, insya Allah nih pabrik punya saya. Amin. Langsung merekin sendiri tuh. Oh iya, kita nggak punya omongan, padahal omongan itu modal kita. Doa, doa itu senjata yang omong itu doa nggak dipakai. Saya diurutin sama Saiful ketua KM. Terus saya tanya betul, pernah nggak kamu minta kaya? Nggak pernah. Ya, makanya kamu miskin. Minta kaya. Minta emang boleh minta kaya. Oh, ya,
boleh. Gimana? Wong Allah yang maha kaya kok. Allah yang maha kaya, minta kaya gak boleh, berhenti aja Tuhan. Dia nyuruh kok Pak, dia nyuruh. Semua doa sini. Setiap malam dia turun ke langit dunia, nanya ke ente pada miskin, mau kekayaan? Aku datang loh, bangun, gak bangun Pak. Boro-boro doa, gak bangun. Minta dirubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pegang ayat ini. Saya bilang sama Allah dengan termos es saya waktu itu, ya Allah, qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha, yadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fil nahar, wa tulijul nahara fil lail, wa tukhrijul hayya minal mayyiti, wa tukhrijul mayyita minal hayy, wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Ya Allah, ubah nih anak muda yang satu ini ya Allah, begitu saya bilang. Kita bilang kayak terus periode 99. Sedih Pak, naik turun bus nggak laku Pak. Boro minta foto beli aja enggak. Boro orang salaman sama saya, boro orang cium tangan sama saya Pak, boro. Wong saya deket aja pergi, saya deket aja minggir. Wong saya telepon dimatiin. Gila. Tapi saya bilang sama Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang bisa mengubah Talut menjadi seorang raja, becoming the king. Ya Rabb, ubah saya ini ya Allah. Saya bilang sama Allah, kalau engkau mau mengubah diriku ya Allah, ubahlah. Kalau engkau tidak mau mengubah diriku, ubahlah juga. Jadi nggak mau bilang nggak apa-apa, jangan. Pokoknya rubah terus. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. Ketika kemudian Bani Israel dikabarkan bahwa Allah mengangkat Talut. Talut yang ada di bayangan orang-orang itu adalah Talut, kira-kira begitu. Ya, makan TKI, maaf ya, penjaga toilet, tukang odong-odong, pesuruh, sopir bagian belakang. Pokoknya mereka bilang Talut. Ada yang pernah dengar nama Talut begitu? Ada yang pernah dengar namanya Talut? Gak ada Pak. Wong Talut itu pesuruh Pak, orang kecil. Kira-kira begitu. Maaf ya, bukan berarti menyamakan Talut dengan itu, tidak. Tapi kira-kira Talut bukan derajat raja. Maka mereka protes kepada nabi mereka. Mereka protes. Anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki min wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Apa kata mereka kepada nabi mereka? Wahai nabi yang bener aja kata. Kenapa Allah memilih Talut, memilih kita ini? Kita ini pernah perang bareng Nabi Musa. Kita ini pernah punya ini, punya itu. Kami turunan si Fulan, kami punya harta. Kemudian Allah bilang, qala inna Allah astafahu alaikum. Sudah, aku sudah pilihkan Talut buat kalian semua. Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Sebentar lagi kata Nabi Allah, Talut bakalan datang dan kalian tidak akan mengenali dia lagi siapa. Merintih Pak, emang enak apa jadi orang miskin? Enak Pak, asli demi Allah saya ngerasain Pak jadi orang miskin. Hujan kehujanan, panas kepanasan, lapar perut ini. Utang banyak di rumah, banyak yang nungguin. Istri lagi hamil lagi, Allah. Oh perih Pak, di saat perih itu saya tahu kemana saya datang. Itu yang membuat saya dengan izin Allah ada di sini. Datang saya ke Allah. Ngapain saya bilang, saya nungguin tagihan ini. Sementara tagihan yang saya tungguin bukan tagihan saya. Saya nganter ayam. Nganter ayam Pak. 20.000 gaji saya. Satu hari 20.000. Padahal yang mau motornya 20.000. Gimana gak impas ini? Belum ongkosnya, belum makannya. Tapi saya bilang, ya Allah, saya ini kerja buat ibadah. Maka saya gak mau nganterin duit. Anda boleh bilang kerja Anda buat ibadah, tapi Anda tetap nganterin duit. Mana Anda bohong? Ente bukan kemarin ibadah, Ente kemarin duit. Kapan bedanya? Bedanya adalah ketika Anda menggantungkan apapun kepada duit Anda itu. Belum bajian, tenang aja. Itu tanda loh. Oh nanti tak kumpulin duit, oh nanti tak nabung. Wah itu namanya menggantungkan kepada selain Allah. Jangan.
Allah bilang, qala inna Allah astafahu alaikum. Hei, kata Allah, aku yang memutuskan. Aku memilih Talut sebagai raja kalian. Dan tenang saja, sebentar lagi dia akan datang, kata Nabi Allah. Nanti kalian tidak akan kenal. Itu seperti orang telepon ke handphone panjenengan semua. Halo, halo. Kan kalau nggak dikenal ngomong, halo. Siapa? Gitu. Sudah aku teman sekelasmu. Sekelas? Siapa ya? Udin. Udin. Kita ketika nyebut nama Udin, kita ketika nyebut nama Mansur, ketika menyebut nama Yusuf, kita yang ada di pikiran dia adalah Yusuf sekian puluh tahun yang lalu. Loh, kamu di Amerika? Ngapain? Shipping, fishing, bagian ikan, di rumput laut. Aku di Amerika nih, kuliah. Yang bener kamu kuliah. Otak kamu di belakang kuliah. Oh kamu ini. Ini saya tak kirimin foto kamu pakai WA toh? Pakai, tak kirimin fotonya ya. Jeng, iya berubah ya. Nggak kenal. Begitu datang Pak, kalau lama nggak ketemu kita pasti geleng. Bener. Saya tukang ayam Pak, nganterin ayam, satu restoran Padang, satu restoran Padang, satu restoran Padang, dan mereka tahu. Kan setiap saya nganterin ayam itu kan saya ikut nagih toh. Tapi Pak, dasar emang orang kecil Pak. Nagih itu kayak nggak terhormat Pak. Kita ditaruh di dapur Pak. Alhamdulillah tuh restoran Padang tuh memuliakan mereka semua, makan boleh bebas. Kebayang masa kalau makan nggak boleh bebas, apa segala macam, ngapain kerjaan saya 3 jam 4 jam nungguin tagihan. Jadi saya dari rumah bawa baju koko, bawa kain gitu loh. Begitu selesai nganterin ayam sambil nunggu tagihan, saya buka tas saya ganti dengan baju koko, saya ganti dengan kain di musola atau restoran Padang, saya berdoa kepada Allah. Maka ketika kemudian tahun 2005 saya ada di TV, orang dapurnya semua restoran Padang yang saya taruh ayam pada keluar. Mereka semua pada bilang seperti bilangnya mereka semua dari kalangan Bani Israel ketika kemudian Talut datang. Qala inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Wallahu wasi'un alim. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkih an ya'tiyakumut tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah. Hebat, begitu Talut datang mereka semua terpana. Oh inikah Talut yang kita kenal? Semua bilang bukan, ini bukan Talut yang kita kenal. Anda kalau tidak berubah maka Anda pulang, stempel itu TKI tetap jadi milik Anda. Jangan Pak, Anda gak bisa ngapa-ngapain pas pulang ke rumah. Demi Allah di Jakarta, di Indonesia Anda lebih blow on daripada di sini. Di sini Anda lebih hebat berorganisasi, ketemu teman, Anda hidup di sini. Dan itu yang membuat orang-orang kemudian balik lagi. Anda begitu di kampungnya, begitu di daerahnya. Anda gak ketemu apa yang didapat nanti di sini. Berubah Pak. Begitu pulang kok Anda udah berubah. Seperti inikah gitu harus begitu. Tapi bukan cerita dunia ya. Kalau cerita dunia nggak ada apa-apa ya Pak. Nggak ada apa-apa. Sahabat saya di kereta Shinkansen cerita, saya diizinkan Allah Ustaz masuk ke Tokyo University. Saya juga bingung, kok saya bisa lulus gitu. Dan saya bingung, kok saya bisa kuliahnya dengan kayak gampang aja. Dirubah oleh Allah Pak. Kalau sudah dirubah sama Allah Pak, ya urusan Allah, dia yang punya otak.
Dia yang punya akal, dia yang punya pikiran. Ini loh yang saya tawarin kepada saudara-saudara semua hari ini dengan izin Allah. Bring your Allah to everywhere. Bawa Allah Anda kemanapun. Anda gak bakal kecil hati. Gak bakal kecil hati. Saya duduk di rapat. Menurut handphone saya punya jadwal sholat, Allah datang sholat zuhur. It's time for zuhur. Kemudian saya pamit sama bule-bule. Izin saya mau ketemu bos saya. This is me time dengan my boss. Mereka kecewa. Harusnya kecewa mereka itulah yang kita harus ada di diri kita. Ketika kita datang kepada teman minta bantuan, kemudian kita ngomong, ngapain ya saya datang ke dia? Oh dia nggak bisa mutusin apa-apa. Ketika kemudian kita dapat gajian, kemudian kita bilang sama gajian kita ini, ngapain saya ini? Hah? Bergantung sama gajian saya untuk menghajikan emak saya, untuk merumahkan emak saya. Apaan ini gajian? Apa kalimat boleh-boleh itu, Pak? Oh sorry, so you are not the first, so you are not the owner. Anda bukan yang pertama, Anda bukan orang yang pertama, Anda bukan pemilik dari Paytrain ini. Saya bilang no. I am not owning anything. Saya bilang, saya tidak pernah memiliki apapun. Terus dia ngomong tuh, saya kan ngerti ya, ngerti alhamdulillah. Dia nggak tahu saya ini kelahiran Tangerang. Dia pikir saya nggak bisa bahasa Inggris, padahal kenyataan. Nah, kita kan ngerti bahasa badannya kan. Kira-kira mereka mau ngomong, kita percuma nih ngomong sama yang bukan orang nomor satunya gitu. Oh salah mereka. Dia bilang, bos ente sudah kemari. Saya bilang, you have to know who is my boss. Ente harus tahu siapa bos saya. Saya bangga sekali mengintroduce siapa Allah kepada mereka yang kafir. Saya bilang sama mereka siapa jadi Allah. My boss is the creator of this universe. Bos saya adalah pencipta langit semesta. Mereka Pak, ketika duduknya nyantai, ketika dengar bahwa bos saya itu adalah my God, bos saya itu Tuhan saya, mereka langsung, oh ya, oke. Hebat benar. Subhanallah. Dan saudara tahu, cuman berjarak 30 menit, $2 juta naik Pak jadi $5 juta. Siapa yang bisa naikin? Padahal saya belum ngomong apa-apa. Enggak, saya ngomong apa-apa. Saya cuma bilang break. Musulat dulu. Dia $2 juta. $2 juta tuh gede Pak untuk ukuran kita gitu, itu udah gede. $2 juta itu itu kira-kira 30 miliar. Tapi saya nggak ngapa-ngapain gitu. Benar-benar saya nggak apa-apa, saya sholat. Kemudian saya bilang sama Allah, kira-kira begitu dicerita, ya Allah, ini perusahaan ditawar $2 juta, terserah engkau. Asik ya. Selesai sholat apa kata dia? Oke, kita bicara lagi tadi. Bagaimana dengan penawaran kamu? Anda senang dengan $5 juta? Saya bilang ini boleh nggak ingat omongannya Pak? Tadi dia bilang $5 juta, sekarang $5 juta kan? Karena saya Muslim, saya ingetin. Wait. Bukannya tadi Anda bilang $2 juta? Terus dia bilang, masa? Memangnya? Apa saya ngomong $2 juta tadi? Allah yang bikin berubah. Terus apa saya bilang? Nanti saya tanya my boss. Sorry, I have to ask my boss. Oke. Masih bos. Saya mau tanya bos saya. Anda tahu sebelum berangkat ke Korea, tawaran mereka berapa? 4 triliun. Jangan dikasih betul. Dan saudara tahu, nggak pernah saya jawab apa-apa. Nggak ada saya jawab apa-apa. Nggak ada. Saya cuma diajak meeting lagi sama mereka. Ngobrol. Pak Ustadz, sekian gitu. Evaluasi Anda sekian kali sekian, menghasilkan 4 triliun. Saya cuma diam. Saya ketika kemudian kan kita punya cita-cita ya, pengen beli pesawat sendiri. Amin. Oh, udah jadi. Sudah. Saya udah beli 3 atau 4 itu Airbus, alhamdulillah. Kita taruh di lemari sebentar. Saudara-saudara dirahmati Allah, ketika saya berhadapan dengan Embraer,
Saya Yusuf Mansur, kan kita suka ngomong gini ya. Kita nih muslim, kita nih punya apa, kita bisa apa. Itu Pak, pertanyaan itu udah saya kubur. Saya pengen Anda pun mengubur itu. Kalau ada pertanyaan dari orang, kalau ada kemudian tawaran dari orang, Mas mau beli sawah saya enggak? Jangan lihat gaji gitu loh. Langsung lihat Allah Ta'ala. Langsung saya tanya sama dia, berapa hektar? Langsung nanya berapa hektar. Kemudian dia bilang, gak banyak. Punya kami cuman kira-kira ya 1 hektar. Kita langsung jawab lagi dengan WA balasan. Coba tanya, ada berapa? Serius tak? Serius. Habis kemudian ditutup, Anda langsung ambil wudhu Pak. Sholat Pak, lapor seperti saya lapor sama bos saya. Lapor Pak, ya Allah, engkau tahu utang saya lagi banyak. Gimana ada yang nawarin sawah ya? Saya tuh bingung. Tapi ya Allah, kalau engkau meloloskan orang itu nawarin saya, berarti engkau meloloskan uangnya yang nanti ada. Selesai. Insya Allah orang itu nggak SMS lagi, nggak WA lagi sudah. Yang ujian dari Allah kan, Anda dibalikin ke Allah apa enggak gitu? Anda balikin ke Allah apa enggak? Kebanyakan enggak Pak. Mas, yang belilah kontrakan saya. Apa jawaban kita? Oh kamu ngaco nih, kamu ngeledekin aku gitu. Tahu kan saya nggak pernah bayar tepat waktu, pakai nawarin kontrakan. Anda ingat duit ya? Padahal ketika ada orang bilang, Mas, tolong beli kontrakan saya Mas, langsung aja bilang siap. Berapa duit? Gitu. Mama saya bilang kira-kira 400 juta. Oh iya siap. Tolong tanya mama kamu, kira-kira kalau saya beli semuanya kontrakan dia itu 9 kanan 9 kiri sama tanah dia 3.000 belakang, itu berapa duit? Mas nanti saya tanya dulu. Nanti terjadi dialog, anaknya ngomong nih mamanya, Mak, aku tadi nawarin ke si Mas itu loh. Mas yang mana? Itu yang isi kontrakan kita. Boleh kamu nawarin dia, wong dia aja udah 3 bulan belum bayar. Anaknya bilang, jangan begitu mah, duit mah hari ini boleh nggak ada, besok bisa jadi ada. Iya sih. Terus apa kata dia? Dia nanya berapa duit. Terus kamu jawab apa? 400. Terus kapan dia mau bayar? Nah itu katanya suruh nanya, boleh nggak beli semua kontrakan? Wah. Oke, sini nak. Dipanggil tuh anak yang punya kontrakan, sini nak. Kaca di sini, turun kaca. Oke, kamu turunin. Buat apa mak? Kamu kasih ke dia, suruh ngaca. Suruh dia itu mikir, kontrakannya 3 bulan gak kebayar, malah mau beli semua kontrakan kita. Suruh dia mikir, itu qalu wa malana, dia bilang. Qalu anna yakunu, itu dia. Sementara kita pasang badan Pak. Begitu anak yang punya kontrakan berlalu, kita langsung bilang sama istri, ibu bilang sama suami, bismillah. Kita duha, kita bilang sama Allah, mudah-mudahan Allah menganugerahkan kontrakan ini buat kita. Dan begitu juga 9 kanan 9 kiri dan 3.000 meter yang jalan di belakang. Oh keren Pak. 3 bulan kemudian semua orang yang punya kontrakan keluar Pak, nganterin kita. Yang punya kontrakan keluar nganterin kita. Ngapain? Perpisahan. Kita ternyata 6 bulan gak bayar. Saudara, jangan melihat itu nanti sebagai pengalaman yang ngecilin. Kan dalam hidup tuh ada yang begitu ya. Mintanya ke Jepang jadi security di perusahaan Jepang. Itu kecil loh itu. Kira-kira kalau ente kecil tuh hatinya, ternyata saya doa begini doang gitu. Jangan tancap terus. Kawan saya nih office boy, Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Saya bilang sama dia, no. Change your words. Ubah kalimat Anda, gayar kalimat Anda. Ubah kalimat Anda, bilang apa ya Allah, apa ya Ustaz yang bisa Allah lakukan buat saya gitu. Saya ambil kertas waktu itu. Saya tanya sama dia, Mas, punya duit berapa?
Maksudnya gimana Ustaz? Dia punya duit berapa? Ada 200.000 Ustaz.